Baik, shalom untuk kita semua. Pada hari ini saya akan berbagi satu materi yang cukup penting untuk kita semua bisa belajar. Semoga semua ada dalam keadaan yang baik-baik, keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah, kita hari ini akan belajar dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi ada dua pokok pikiran besar yang akan dibahas. Ada dua saja. Yang pertama bicara tentang kesombongan itu, ada bicara tentang kesombongan secara sosial, dan yang kedua bicara tentang kesombongan secara rohani. Nah, kalau kesombongan secara sosial, kita tahu bersama orang bisa menyombongkan dirinya dengan fasilitas yang dia miliki. Punya mobil yang bagus, punya pakaian yang bagus, atau anak muda punya orang tua yang berpangkat tinggi, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Tapi itu tidak semua, hanya oknum-oknum tertentu. Ada juga orang kaya yang dia tidak sombong. Ada juga orang yang punya fasilitas yang bagus, tapi dia tetap merendahkan dirinya dan dia mau berbaur dengan orang lain. Nah, itu contoh-contohnya banyak. Misalnya Presiden Jokowi, orang yang nomor 1 di Indonesia, tapi dia tidak sombong, anak-anaknya bertumbuh sebagaimana mestinya, punya usaha sendiri. Dan yang kedua mungkin kita bisa lihat dari Bob Sadino, orang yang sangat cukup kaya, bukan sangat lagi, luar biasa lah. Tapi dia tidak menyombongkan apa yang menjadi kekayaannya. Dia tetap berpenampilan seperti biasa, punya pegawai ribuan, tapi dia tidak angkuh dan sombong. Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak disenangi oleh Tuhan. Karena kesombongan secara sosial ini yang akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Orang lebih mengagungkan apa yang dia miliki daripada Tuhan. Misalnya bisa terlihat dari peristiwa di Israel atau orang Yahudi dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Nanti teman-teman bisa catat ayatnya dan bisa renungkan. Itu kurang lebih kronologi atau historis ceritanya adalah Farisi dan pemungut cukai. Nah, Farisi ini kan dia bermental bos. Sebentar, baru pembahasan lebih lengkapnya kita ada dalam poin kedua. Itu hanya gambarannya. Karena orang bermental bos, jadi dia merasa orang yang ini rendah. Itu yang harus kita tahu. Nah, dari yang sosial ini manifestasinya ada 4. Orang sombong secara sosial ada manifestasi atau dalam kesehariannya itu menimbulkan 4 hal. Yang pertama, dia tinggi hati, tidak mau yang buruk, maunya yang bagus-bagus saja. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling betul. Semua yang orang sampaikan salah. Tinggi hati. Yang kedua, merasa paling benar, udah paling suci, paling murni, dan paling superior. Yang ketiga, suka pamer. Nah, ini yang tadi. Semua fasilitas yang dia miliki dia pamer mulai sudah. Semua orang yang dia jumpai dia memperlihatkan, mungkin punya jam tangan bermerek, mungkin dia punya mobil yang bermerek. Kalau orang lain masih naik yang mobil yang tua, dia sudah memiliki Fortuner, Pajero dan lain sebagainya. Suka pamer. Yang keempat, anti kritik. Ini sangat berbahaya. Orang yang anti kritik, dia akan merasa bahwa kalau ada pendapat-pendapat lain itu berarti mengganggu. Pendapat-pendapat yang benar juga tetap mengganggu, karena yang dia pegang adalah yang dia anggap benar, padahal mungkin saja itu salah. Itu yang terjadi, kesombongan secara sosial. Dan ini terjadi bukan semua, ini bisa jadi ini hanya oknum yang kita temui hari demi hari. Orang sombong,
Mungkin karena sombong ini juga ibaratnya bukan karena orang kaya tapi ini sikap hati. Orang yang belum mapan juga bisa sombong masalahnya. Tergantung siapa yang berada di sekeliling dia. Nah, untuk memperlihatkan hal ini, semua orang juga bisa sombong. Tidak perlu orang yang kaya. Orang yang belum kaya pun dia mau sombong karena ini sikap hati. Belum ada pun diada-adakan. Nah, yang kedua adalah sombong rohani. Sombong rohani ini identik dengan orang-orang yang merasa imannya lebih daripada orang lain. Nah, ini terjadi dalam Alkitab, terjadi kepada orang Farisi yang tadi sempat saya angkat sedikit. Orang Farisi itu dia menganggap dirinya paling suci. Ketika dia berdoa di bait Allah, dia selalu mengagung-agungkan dirinya. Bisa dilihat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Di situ menceritakan tentang bagaimana mereka sebagai pemuka agama besar di waktu itu benar-benar menganggap diri paling suci, paling benar, paling tidak bernoda. Nah, orang-orang yang di luar mereka itu adalah orang-orang berdosa, apalagi pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini kan adalah orang-orang yang menarik pajak. Bagi mereka adalah orang berdosa, tapi di sini bukan dosanya yang dibenarkan, adalah dalam konteks Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, dia adalah pemungut cukai yang tahu diri, yang mau bertobat, yang mau menyerahkan dirinya untuk sebuah pelayanan. Jadi yang bisa saya seberangkan untuk kita pada hari ini, ternyata sombong itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan kesombongan orang akan merasa dirinya paling hebat tadi. Dia akan merasa dirinya paling is the best, akan merasa dirinya paling suci, paling diperlukan. Semua orang yang di luar dia tidak diperlukan. Yang diperlukan hanya dia sendiri. Nah, ini kan tidak bisa menjadi contoh dan teladan orang-orang sombong. Karena dalam kitab Ayub mengatakan bahwa kita datang dengan telanjang, kita akan pulang dengan telanjang. Kesombongan itu dia hanya berlaku ketika kita ada di dalam dunia. Kita sudah meninggal ya, kita tidak perlu lagi, tidak bisa sombong lagi. Itu yang bisa kita mengerti. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh karena kesombongan. Saul dia pikir dia akan menjadi raja seumur hidupnya, tapi karena keangkuhannya dia dijatuhkan dan digantikan oleh Raja Daud. Satu-satunya teladan yang bisa kita pakai untuk menghilangkan rasa sombong atau kesombongan dalam diri kita adalah kalau kita dekat dengan Yesus. Yesus adalah teladan di mana dia tidak pernah sombong, punya kuasa, punya segala sesuatu, anak Allah yang tunggal, punya pencipta langit dan bumi, tapi datang dengan kesederhanaan di Bethlehem. Itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita tiru. Jangan kita sombong, karena kesombongan hanya membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Melalui firman ini, saya mengajak untuk mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, selalu berpikiran positif, tidak menjatuhkan orang lain, jangan terlalu menganggap diri paling benar, karena yang paling benar hanya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Semoga perenungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Bagi yang terberkati bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Shalom.